Halo semuanya, berikut adalah fase perkembangan lansia yang akan dibawakan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Theodora Manalu, Sonia Safira, Nurlina Sahara, Siti Sarah, Kronika Amelia, dan Fajar Maulana. Masa lanjut usia atau lansia adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai tutup usia. Berikut adalah ciri-ciri lansia. Yang pertama adalah usia lanjut merupakan periode kemunduran. Kemunduran yang dimaksud di sini adalah kemunduran pada usia lanjut sebagian besar datang dari faktor fisik yang merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh bukan karena penyakit khusus, tetapi karena proses menua. Selain itu, kemunduran lanjut usia juga datang dari faktor psikologis, yaitu sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedua adalah perbedaan individual pada efek menua. Setiap orang yang menjadi tua pasti berbeda karena mereka mempunyai sifat bawaan yang berbeda pula, sosioekonomi, latar pendidikan yang berbeda, dan pola hidup yang berbeda. Yang ketiga adalah dinilai dengan kriteria yang berbeda. Pada waktu anak-anak mencapai remaja, mereka menilai lanjut usia dalam cara yang sama dengan penilaian orang dewasa, itu dalam hal penampilan diri, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Yang keempat adalah sikap sosial terhadap lanjut usia. Pendapat klise tentang usia lanjut mempunyai pengaruh yang besar terhadap usia lanjut maupun terhadap orang yang berusia lanjut, dan kebanyakan pendapat klise tersebut tidak menyenangkan. Maka sikap sosial tampaknya cenderung tidak menyenangkan. Yang kelima adalah penyesuaian yang buruk merupakan ciri-ciri lanjut usia. Karena setiap sosial yang tidak menyenangkan bagi kaum lanjut usia yang nampak dalam cara orang memperlakukan mereka, maka tidak heran lagi kalau banyak orang usia mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan. Yang keenam adalah menua membutuhkan perubahan peran. Karena sikap sosial yang tidak menyenangkan bagi kaum lanjut usia, pujian yang mereka hasilkan dihubungkan dengan peran usia, bukan dengan keberhasilan mereka. Dan yang terakhir adalah keinginan menjadi muda kembali. Keinginan menjadi muda kembali sangat kuat. Pada fase ini, berbagai cara dilakukan untuk menjadi muda kembali, seperti obat-obatan telah mengambil alih tugas-tugas tersebut yang mencoba menahan ketuaan. Tukang sihir, ilmu gaib digunakan untuk mencapai tujuan tersebut ini juga. Orang-orang berusia lanjut pada umumnya menyadari bahwa mereka berubah lebih lambat dari koordinasi gerakannya kurang begitu baik dibanding masa muda mereka. Perubahan dalam kemampuan motorik ini disebabkan oleh pengaruh fisik dan psikologis. Berikut adalah tugas perkembangan pada lansia. Yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dengan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang seusia. Dan yang kelima adalah membentuk pengaturan kehidupan yang menua. Selanjutnya adalah perubahan bagian dalam tubuh lansia. Walaupun perubahan bagian dalam tubuh atau perubahan internal tidak dapat diamati seperti pada bagian luar, namun perubahan tersebut juga jelas terjadi menyebar ke seluruh organ bagian dalam. Perubahan yang terjadi pada kerangka tubuh atau skeleton diakibatkan dari mengerasnya tulang-tulang, mengumpulnya garam, mineral, dan modifikasi pada susunan organ tulang bagian dalam. Berikutnya adalah perubahan kemampuan mental pada lansia. Baltus dan Sky memberi komentar bahwa dengan menurunnya fungsi dan kemampuan pendengaran bagi orang berusia lanjut, maka banyak dari mereka yang gagal dalam menangkap isi pembicaraan orang lain. Kemudian mereka mengatakan bahwa kesadaran mentalnya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Selanjutnya adanya perubahan minat pada lansia. Yang pertama adanya perubahan pada minat pribadi, minat untuk rekreasi, minat sosial, minat terhadap keagamaan. Berikut adalah bahaya perubahan pribadi dan sosial pada lansia. Yang pertama adalah bahaya fisik. Seluruh bahaya yang bersifat umum terhadap kesehatan fisik pada usia muda tidak hanya menyerang orang berusia lanjut, tetapi proporsi pengaruhnya terhadap individual lebih besar. Yang kedua adalah bahaya psikologis. Yang pertama, orang usia lanjut menerima pendapat klise tentang kebudayaan bahaya. Yang kedua, pengaruh perubahan fisik pada usia lanjut. Yang ketiga, perubahan dalam pola kehidupan. Yang keempat, merasa bersalah karena menganggur. Yang kelima adalah berkurangnya pendapatan. Dan yang keenam adalah pelepasan kegiatan sosial. Baik semuanya, sekian penjelasan dari kelompok kami yang berjudul Fase Perkembangan Lansia. Lebih dan kurangnya mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.